satu kata bisa menjadi omong kosong kalau tidak kita bergerak sesuai dengan isi kata itu. Anda mengulang-ulang saya akan ke Surabaya besok tanpa bergerak, maka tidak akan terjadi. Yang kedua yang saya ingin katakan, ada seorang pernah bercita-cita mengubah dunia, tapi dia gagal. Maka dia turunkan targetnya, mau mengubah bangsanya menjadi lebih positif. Dia gagal juga. Dia turunkan lagi sukunya, gagal juga. Dia turunkan lagi pada akhir usianya, ingin mengubah keluarganya. Ketika dia sampai di pembaringan maut, dia berucap, seandainya dulu saya memulai dengan mengubah diri saya, boleh jadi setelah berubah saya bisa mengubah. Mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Mari kita mulai mengubah keluarga kita. Tidak usah muluk-muluk dulu. Mari kita menyebarkan kedamaian. Kalau bukan kedamaian aktif, kedamaian pasif lah begitu. Apa yang saya maksud dengan kedamaian pasif? Kalau Anda tidak bisa memberi, jangan halangi orang lain memberi. Kalau Anda tidak bisa memuji, jangan mencela. Kalau Anda tidak bisa membantu, jangan dirumuskan orang. Itu dulu deh. Kita sepakati orang demi orang. Dan ini melawan sunatullah, 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 sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah, 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 tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong rak, gorong-gorong rak, gorong-gorong rak, gorong-gorong rak, gorong-gorong rak, gorong-gorong rak, gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Wah iki klambine anyar iki. Anyar lambemu. Seminggu ra mulih ra ganti iki. Lah ngopo? Nah aku geser bojoku no. Nah terus? Aku gara-gara dikosipke ning kampung no. Aku ndemeni bojone wong no. Ayo ngono kuwi ya digenahke. Wis tak genahke ya. Aku wis jujur karo bojoku. Aku iki ora ndemeni bojone wong. Ngono lho tak andani dhek. Tapi aku iki didemeni bojone wong. Aku kan korban to berarti to? Oh ya bener korban. Iya. Korban yang mapan. Cengkur. Udah, Bu? Belum. Cengkur sekarang. Cengkur. Cengkur cengke. Kencur cengke. Cengkur kencur. Kencur cengke. Kencur. Kencur cengke. Kencur cengke. Salah itu Ibu. Bisa. Kencur cengke. Kencur cengke. Kencur kecengke. Ya, pelan-pelan bikin. Cengke, kencur, cengke, kencur, kencek. Terus. Kencek, kencur, cengke, kencur, kencek, cengkur, cengke, kencur, cengke, kencur. Sekarang kencur cengke. Kencur cengke, cengkur cengke. Terus. Cengkur kencek, cengkur kencek, cengkur. Ketika ada penguasa muslim yang membangun masjid, dia ingin perluas, di sampingnya ada gereja. Sang penguasa ambil tanah gereja itu, dia bangun untuk memperluas masjid. Pada masa Umar ibnu Abdul Aziz, orang-orang Nasrani keberatan. Beliau memerintahkan, kembalikan tanah itu untuk dibangun kembali gereja.
Itu 1500 tahun yang lalu. Jadi hubungan itu akrab, sangat akrab. Kita belum bicara bagaimana waktu kaum muslimin tertindas. Mereka minta perlindungan kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah. Dilindungi oleh penguasa Kristen. Kita belum berbicara tentang, karena begini, saya tidak mau panjang. Wah, badialah lali, biar nyoblos langsung ngupil. Aduh, duh. Jem. Sabun. Boleh nggak kita menghina Habib? Nggak boleh. Kenapa? Masa di dalamnya ada darah Nabi kok dihina? Pertanyaan kedua, boleh nggak Habib menghina orang lain? Ya nggak boleh. Sama aja. Nggak boleh. Masa di dalam dirinya ada darah Nabi kok menghina orang? Kan nggak pantas. Siapa yang boleh dihinakan? Nggak ada satu orang pun yang layak untuk dihinakan. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Jangan anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang merasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Mari mate nang kuburan pahalane cek maku terus-terusan. Lah nek trimo ayune mergo wedak Merkuri sak cepuk 250.000 percuma. Percuma lek wedakmu menggoda, kincumu merana, tapi bebermu gunungmu karo nisormu kaya SCTV 1 untuk semua. Gusti Allah. Keluar yuk, malam mingguan yuk. Enggak ah, mau diem di kamar aja. Ya udah, keluarin di kamar aja yuk. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Pekok iku tegese kondisi utek dalam keadaan gojlak. Angel gue mikir wis dikandani tetap ora mudeng. Mudeng ya ming dilut engko lali meneh, jan uteke jundet. Temanku dibilang bodoh karena tidak bisa matematika. Padahal ia sangat handal di kelas seni rupa. Temanku yang lain dibilang tidak berbakat karena tidak bisa bermain bola. Padahal ia sangat menguasai pelajaran fisika. Apakah kita harus mengutuk ikan yang tidak bisa memanjat pohon seperti monyet, atau kuda yang tidak bisa menyelam sedalam paus? Sampai kapan kita fokus terhadap kelemahan, bukan kekuatan? Sampai kapan kita harus menyamakan standar seluruh manusia ketika manusia diciptakan berbeda-beda? Sampai kapan kita terus menghakimi, padahal ada pilihan untuk mengapresiasi? Saya pria yang hebat bukan tidak pernah salah. Saya percaya pria yang hebat berani mengakui dia yang salah. Kalau anaknya bermasalah, dia berani bilang saya yang salah. Kenapa? Karena kita imam di dalam keluarga. Makanya selalu saya bilang, setiap orang bisa jadi laki-laki, tapi tidak setiap orang bisa menjadi kepala keluarga. Daud tidak menjadi buruk hanya karena dia mengakui kesalahan. Dia justru menjadi semakin kuat karena dia berani mengakui kesalahannya. Buat lo yang habis ambil nasi tapi centongnya ditaruh dalam magicom, please ya, please. Gua tuh udah ambil centong baru, butuh tenaga, waktu, pikiran. Tapi pas gua buka magicom, udah ada centongnya di dalam. Gua kan harus mulangin lagi nih centong, butuh tenaga lagi. Terus gua pakai centong lo yang ada di dalam. Panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya berhadapan di hadapan saudara-saudara, ingin memperkenalkan kepada saudara-saudara bahwasanya saudara-saudara kalau sering bertemu dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara banyak saudara. Tetapi kalau saudara-saudara tidak pernah berjumpa dengan saudara-saudara,
maka saudara-saudara tidak punya saudara. Begitulah saudara-saudara, kalau saudara-saudara kepingin banyak saudara, saudara-saudara harus sering bertemu dengan saudara-saudara. Udahlah, saya kira solusi yang kami berikan, saya nggak suka bohongin orang untuk pilkada gitu aja. Saya mesti ngomong jujur aja. Pak Basuki? Wedok gelange akeh nggo apa nek gak nggo pamer. Wong tuku jeruk ngenyang sak kilo pira Bu gerombyang. Sekilo Bu gerombyang. Melaku lembeyane didawak-dawake ngene kerimping. Jadi memang bisa saja terjadi kehamilan di dalam kolam renang dengan kondisi bahwa sperma tersebut menembus celana dalam pria, menembus celana renangnya, kemudian berenang mencari tubuh wanita dan menembus pakaian wanita, menembus celana renangnya, menembus panty linernya kalau memang dia pakai, lalu menuju ke rahim untuk membuahi sel telur gitu. Nah, hal ini dikenal juga dengan istilah aquaspermae, yang berarti pembuahan melalui mediasi air. Kasus ini memang pernah beberapa kali terjadi di dunia hayal. Sing ngarani rokok makruh niku sinten? Sing ngarani rokok makruh niku sinten? Zaman Rasul itu rokok itu kan makruh, terus ditetapkan oleh zaman Rasul enten rokok nopo? Hanya maaf, saya ya hanya mendengar itu, nggak tahu zamannya Rasul, hanya cerita. Terus yang ini dengar dari Ketua PP Muhammadiyah. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan saya akan buktikan satu persatu di permaluan. Terima kasih. Kayane tulisannya di Facebook apa nduk? Wah, Ibu, I love you. Engkau adalah segalanya bagiku. Tak pikir bener, ya bener segalanya. Umbah-umbah, mbok nih. Nyetrika, mbok nih. Isah-isah, mbok nih. Momong putu, mbok nih. Pertanyaanku, kuwi iki mbokmu apa pembantumu? Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta. Hari ini hari melewati, hari minggu di sisiku, rindu menghampiriku, jiwa ini begitu terbelenggu. Teringat selalu
untuk Budi yang sering muncul di soal matematika SD, bisa-bisanya lu nyusahin gua mulu, ha? Datang membawa petaka, pergi meninggalkan masalah, itu lu tuh. Soal matematika, buset, Budi membeli 2 buah tomat, sedangkan harga 1 tomatnya adalah 1.000. Berapakah Budi harus membayar? Lah bodo amat, anjing. Lu metik tomat di belakang rumah kan bisa. Kenapa harus beli? Mana gue yang suruh mikir lagi. Ini gara-gara lu gua sama teman sekelas gua sampai memutar otak gitu buat mecahin masalah lu. Ketimbang ngitung harga tomat lu nyuruh-nyuruh gua mikir. Kan lu nyuruh ngitung abang-abang yang jual bisa. Itu orang itu. Lu kira gerobak cilok? Asal lu tahu ya, gua sekolah buat mencari masa depan. Bukan mencari titik terang masalah lu.